Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan inflasi bulan September melonjak 1,17% secara bulanan. Sementara secara tahunan inflasi di bulan September menembus 5,95%. Inflasi dari kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulan September, yakni 1,08%. Tingkat inflasi sektor transportasi bahkan hampir menembus 9%. Melonjaknya inflasi transportasi tidak lepas dari dampak kenaikan harga BBM. Inflasi dari kelompok pengeluaran makanan dan minuman di bulan September justru mengalami penurunan atau terjadi deflasi, yakni minus 0,3%. Pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukit Tinggi sebesar 1,87% dengan IHK sebesar 114,45 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 109,49. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,64% dengan indeks harapan konsumen sebesar 113,97 dan yang terendah terjadi di Timika sebesar 0,59% dengan indeks harapan konsumen sebesar 113,87. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai September 2022 itu sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun dari September 2022 terhadap September 2021 itu sebesar 5,95%. Komponen inti pada tahun 2022 September ini mengalami inflasi sebesar 0,30%. Komponen inti tahun kalender periode Januari sampai dengan September sebesar 2,81%. Tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun September 2022 terhadap September 2021 sebesar 3,21%. Lalu, apa itu inflasi? Inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan suatu bangsa. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang berupa meningkatnya harga secara terus-menerus dan mempengaruhi harga-harga yang lainnya. Berbagai permasalahan timbul apabila laju inflasi mengalami kenaikan secara berkelanjutan, seperti perekonomian yang tidak stabil, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, penurunan nilai mata uang yang akan berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan global. Kemudian, bagaimana sih inovasi di bidang kesehatan? Inovasi di bidang kesehatan itu selama pandemi seperti yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu cukup tinggi ya, sebesar 2,79%, lebih tinggi dari inflasi umum yang hanya 1,68% pada tahun 2020. Namun, tahukah kamu kondisi ini tidak hanya terjadi ketika pandemi saja, akan tetapi situasi serupa yaitu kenaikan biaya kesehatan juga terjadi sebelum pada masa pandemi. Inflasi kesehatan terus meningkat pada bulan Juni. Indeks harga konsumen atau IHK kelompok obat-obatan dan produk kesehatan naik sebesar 3,54% pada bulan Juni dari tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, untuk jasa rawat jalan, IHK telah meningkat sebesar 2,76% pada bulan Juni dari tahun sebelumnya. Harga barang dan jasa di sektor kesehatan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena seiring dengan berjalannya peningkatan kebutuhan konsumen untuk menghadapi virus COVID-19. Namun, inflasi tahunan rawat inap masih terjaga di 0,82% pada bulan Juni. Secara keseluruhan, inflasi tahunan mencapai 4,53% pada bulan Juni.
Laju ini lebih tinggi dari kisaran Bank Indonesia sekitar 2 atau 4%. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong terjadinya inflasi di bidang kesehatan jika dikaitkan dengan teori ekonomi. Biaya kesehatan tak hanya terpatok pada biaya rumah sakit, tetapi juga dalam keseharian. Meningkatnya permintaan. Ketika kebutuhan fasilitas kesehatan meningkat, biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga jualnya. Contohnya yaitu masker ketika awal masa pandemi. Semua orang membutuhkan masker sehingga harganya meningkat. Biaya produksi naik. Kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya biaya produksi barang dan jasa di bidang kesehatan, sehingga penyedia jasa menaikkan tarif layanannya. Misalnya, kenaikan upah tenaga kerja di bidang medis atau kenaikan biaya-biaya pemeliharaan rumah sakit. Kenaikan harga ini biasanya akan dibebankan juga kepada pasien atau pengguna jasa. Selanjutnya adalah jumlah fasilitas dan sarana prasarana kesehatan yang tidak sebanding. Selain tingginya permintaan, jumlah fasilitas dan sarana prasarana kesehatan yang tidak sebanding juga menjadi penyebab terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena permintaan terhadap fasilitas sarana prasarana kesehatan yang tinggi dan fasilitas dan sarana prasarana tersebut tidak bisa menampungnya. Ketidakpastian. Salah satu penyebab seseorang menaikkan harga jual atau jasa layanan kesehatan adalah karena ketidakpastian. Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi, dalam kondisi tersebut, penyedia jasa bisa saja memilih untuk melakukan spekulasi dengan memasang tarif jasa layanan yang tidak akan membuat rugi pihaknya. Selanjutnya yaitu motif mencari keuntungan. Menurut survei oleh Willis Tower Watson, responden 52% menyebutkan bahwa meningkatnya biaya rumah sakit terjadi karena adanya motif rumah sakit yang mencari keuntungan. Strategi siasati kenaikan biaya kesehatan. Tingginya kenaikan biaya kesehatan setiap tahunnya harus diantisipasi dengan perencanaan keuangan yang matang. Di antaranya, selanjutnya adalah menjadi peserta dalam jaminan kesehatan. Di sini kita bisa menjadi peserta BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis. Akan tetapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. menggunakan asuransi kesehatan swasta. Namun, jika kamu ingin mendapatkan fasilitas yang lebih sesuai dengan keinginan, seperti lebih cepat dalam berobat atau tanpa prosedur pengobatan berjenjang, fleksibilitas, kenyamanan, maka kamu bisa menambahkan proteksi kesehatan dengan menggunakan asuransi swasta. Pilihlah produk yang memang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kamu. Nah, sisihkan anggaran secara rutin. Di sini kita bisa menyisihkan anggaran sekitar 5 sampai dengan 10% untuk biaya kesehatan.